Shalom warga kerajaan, pada Minggu Advent yang ketiga ini tentu saja salah satu peran terpenting yang saya bisa katakan adalah Joseph and Mary. Kita tahu bagaimana Joseph adalah keturunan langsung daripada the ruling class, daripada dinasti David. Tetapi ada satu masalah, yaitu ada sebuah kutuk yang atas Raja Yekonia. Kita membaca dalam Yeremia pasal 22 ayat ke-30, Tuhan menjatuhkan kutuk. Hati-hati dengan penyembahan berhala. Hati-hati kalau hati kita menjauh daripada Tuhan. Catatlah orang ini, Konia ini, as a broken vessel. Pertama-tama childless, tidak punya anak. Dia punya anak tapi tidak bisa jadi dewasa. Kedua, seorang yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Dan satu lagi, tidak satu pun keturunannya akan duduk di atas takhta di dalam kerajaan. Tetapi Tuhan dalam kesetiaannya, khususnya bicara tentang Joseph hari ini, yaitu saudaraku, dia mengambil satu jalan yang sangat luar biasa, yaitu melalui Mary. Mary adalah keturunan David, tapi bukan dari the ruling class. Jadi dia berketurunan daripada putra David yang namanya Nathan. Kalau tadi yang dari Solomon, tetapi tanpa satu usaha manusia, tanpa satu benih manusia pun, maka saudaraku, lahirlah yang ditunggu-tunggu, Mesias, yaitu keturunan David melalui, kalau secara jelas dia disebut Yeshua ben Yosef. Tetapi tidak ada satu benih Yosef ada di sana. Bukan luar biasa Tuhan kita itu? Dan apa yang terjadi? Maka saudaraku, kita tahu bahkan tidak pernah ada sampai keturunan daripada Yesus muncul, tidak ada keturunan Konia yang menjadi raja. Pernah ada, yaitu jadi bupati, tetapi daripada kerajaan Persia, yaitu Zerubabel. Kita lihat di sini mereka masih percaya pada kedaulatan Tuhan. Zerubabel artinya the seed of Babel. Sekalipun ada di dalam pembuangan, sekalipun dalam keadaan yang buruk, tetap ada the seed yang Tuhan janjikan. Dan memang luar biasa sekali tentang Mary, tidak usah dikatakan lagi. Malaikat datang pada dia dan berkata, Hail. Hail itu Khairo, itu perkataan untuk raja-raja. Mary diingatkan, dia royalty, dia adalah seorang bangsawan. Meskipun dia seorang gadis sederhana, seorang petani dari Nazaret, tetapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Kalau matahari tidak bersinar, bulan tidak lagi memberikan terang, dan bintang-bintang tidak bercahaya, barulah aku membatalkan perjanjianku, yaitu dengan keluarga David. Mary diberitahu yang akan lahir ini kudus. Dia adalah the Son of God, putra Allah, dan yang akan duduk di dalam kerajaan David, nenek moyangnya. Dan luar biasa sekali, Mary menjawab dengan sangat luar biasa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ketika kita menerima firman Tuhan, berikan satu respons, amin. Aku percaya, terjadilah padaku, baru akan terjadi. Tetapi saudara ingat, ketika bimbang, maka Sakaria sempat bisu berapa lama? Berapa lama? 9 bulan, 10 hari. Sampai Yohanes Pembaptis lahir. Tapi dalam kemurahan Tuhan, dia diangkat menjadi nabi, bukan? Karena itu kalau ada janji Tuhan, katakan haleluya, amin. Yesus adalah penggenapan semua janji Allah. God bless you. Amin. Halo, shalom warga kerajaan. Shalom. Kiranya anugerah Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kita. Amin. Hadiratnya ada di tempat ini. Dan biarlah kerinduan kita hanyalah senantiasa dekat dengan Dia. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Rasa tenang
sepanjang hidupku. Keselamatanku. Mari kembali katakan sebagai kerinduan hati kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Indah bersamamu Tuhan Yesus, haleluya. Ku rindu Kau Tuhan, seperti rusa yang rindu dan haus akan aliran air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, sebab Kau Tuhan, Engkau kekuatanku, selalu baru, selalu baru, kasih setiamu bagiku tak pernah habis, super kekuatan yang tak pernah hilang daripadaku, kasihku, kekuatanku hanya padamu Tuhan, padamu Yesus, sumber bagiku, kekuatan bagiku, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kulihat dalam hidupku, bagimu Tuhan selamanya, selamanya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Malam maya sandalam maya se. Apapun masalah kami Tuhan, kami tahu tidak ada yang lebih besar daripada Engkau dalam hidup kami. Itulah sebabnya hati kami terus rindu akan Engkau, hati kami terus rindu akan Engkau. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh, mari sekali lagi
Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami berdiri menyatakan kuasa dan kemuliaan untuk kota dan bangsa kami. Diberkati bangsa Indonesia, diberkati Kabupaten Jember, tanah dan air udaranya, diberkati dalam nama Yesus. Sehingga apa saja yang diupayakan, yang dikerjakan di dalam bangsa dan kota kami, diberkati karena hadirat Tuhan ada atas bangsa dan kota kami. Memberkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, yang sudah Tuhan tetapkan memimpin bangsa dan kota kami. Kami percaya kiranya hikmat yang dari Allah menyertai, menolong setiap kehidupan mereka untuk membawa bangsa ini, membawa kota ini semakin hari semakin maju di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami lepaskan shalom buat Indonesia, shalom buat Jember, damai sejahtera terjadi atas bangsa dan kota kami. Kami memberkati untuk tim penggembalaan yang ada di Rock Jember ini Tuhan. Kami percaya lewat penggembalaan yang ada di tempat ini, semua jemaat Tuhan dipertunangkan kepada Kristus Yesus. Dan setiap kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya anugerah Tuhan melimpah atas seluruh jemaat yang ada di GB Rock Jember ini. Anugerah Tuhan turun atas setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita sebab kami tahu Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan ada di tempat ini, dan kami mau nyatakan untuk kami bersuka cita bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersuka cita berkata amin. Haleluya. Salah satu ekspresi sukacita adalah menari bersama-sama. Amin. Mari kita menari, nyatakan sukacita kita. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, Amin. biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, Oh iya, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. biar bumi akan berlalu, Amin. biar bulan tak bercahaya lagi, Ya, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan mari menari bersama-sama. Amin. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lagi katakan, biar bumi akan berlalu. Ya, biar bulan tak bercahaya lagi, amin. biar langit akan bergoncang, Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari menari bersama-sama. Ya, aku cinta Yesus. Ya, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. aku cinta Yesus. Suaranya bisa lebih keras yang cinta Yesus. Amin. Yesus cinta saya. Asik.
surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan hidupku. Amin. Katakan langkahku, Haleluya. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa saudara? oleh kuasa Yesus. Nyatakan dia. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Tanganku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan. angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama saudara. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Sorakan haleluya. Karena dia adalah sumber kekuatan kita, biarlah setiap kita terus terhubung dengannya. Jangan ada seorang pun yang terlepas atau keluar, bahkan terputus hubungan kita dengan Tuhan. Tapi biarlah setiap kita tetap terhubung dengannya. Amin. Memuliakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa
biarlah firman-Mu Firman-Mu itu Dasar dasar dalam hidup kami Tuhan. yang berdaulat. Mari sekali lagi umat Tuhan katakan ku terhubung. Terhubung denganmu, yes. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat Firman-Mu adalah dasar kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini berfirmanlah. Kami murid-murid-Mu siap mendengar, siap belajar dari setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi juga umat-Mu yang mendengarkan sehingga kami sama-sama satu frekuensi, kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari kita yang siap katakan amin. Puji Tuhan, shalom, silakan duduk. Ya, hari ini Minggu 15 Desember 2024. Ya, kita tinggal 2 minggu lagi, 3 minggu lagi kita sudah tahun baru. Dan 2 hari lagi kita merayakan Natal. Siapa yang senang, siapa yang menunggu. Ya, jaga kesehatan biar bisa merayakan Natal dengan maksimal. Kita bersuka cita, kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman. Ya, kayaknya kita semua sudah tidak sabar ya, nanti sore kita sudah mulai loading dan panitia juga sudah siap. Udah siap, perlengkapan sudah siap bersama timnya. Kemudian si acara udah siap. Weh, si acara udah siap. Semua si dekorasi udah siap. Oh, si dekorasinya. Wih, sudah siap itu semua. Oh, ya udah wes kita siap-siap aja ya. Ya. Dan jangan lupa semua pendukung panitia ya pengisi acara kita hadir hari Senin sore 6:30 ya, jangan lupa. Satu pun enggak boleh lupa. 6:30 sampai jam 7 kita akan berdoa bersama untuk mempersiapkan kita dan tolong jangan terlambat karena waktu itu sangat pendek bersamaan dengan JR. JR-nya akan dilakukan di Senin sore. Kasihan nanti tim profetik pemuji yang harus kejar-kejaran dengan waktu. Ya. Karena itu kan di tempat kita sewa dan ada jam tutupnya. Kita enggak pegang kuncinya. Mereka pegang kunci ya. Ya, puji Tuhan kita senang tapi yang penting jangan lupa Natal harus tetap ada Tuhan Yesus. Kalau cuma kita merayakan tok, kita cuma pasang lilin, pasang pohon Natal, cuma nyanyi malam kudus tapi kalau enggak ada Tuhan Yesus enggak ada gunanya, ya. Ayo tetap taruh dalam hati kita bahwa kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Bulan ini Desember kita masih dalam tema besarnya Advancing Kingdom Culture. Ya, atau kalau di Indonesia kan terjemahan kira-kira memajukan
budaya kerajaan Allah. Ya. Dan itu di temanya adalah 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 8. Ya. Kita baca bersama. Mestinya ada yang bahasa Inggris yang punyanya tadi di awal itu lebih bagus terjemahnya, tapi saya nggak nemukan yang itu. Nggak apa-apa, dah kita bahasa Indonesia aja ya. Yuk kita baca bersama ya. 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Amin. Ini minggu ketiga, minggu pertama Bapak Gembala sudah membagikan kepada kita tentang value, dan minggu kedua kemarin Ibu Gembala membagikan kepada kita tentang, yang ingat? Halo? Quality, ya, tentang kualitas. Dan hari ini kita akan membahas gimana sih hidup di dalam budaya kerajaan. Memang enggak sepenuhnya, tapi setidaknya kita akan belajar yang sederhana aja. Jadi tema hari ini adalah live in kingdom culture, hidup di dalam budaya kerajaan. Siapa yang siap hidup di dalam budaya kerajaan? Sudah hidup, oke, puji Tuhan. Ya, kalau kita bicara budaya kerajaan, ya, paling tidak ada 2 yang harus ada. Siapa? Komunitinya harus ada. Jadi budaya itu adalah yang dilakukan oleh sekelompok orang, bukan cuma 1 orang, tapi sekelompok orang. Ya, jadi harus ada komunitasnya. Kemudian yang kedua baru ada kebudayaannya, ada budayanya. Itu tidak kelihatan. Komunitinya kelihatan, kita nampak. Ya, sementara culture-nya itu ada hal yang enggak nampak. Sampai kita yang akan melakukan sesuatu, kita bertindak sesuatu, baru itu orang akan tahu, oh itu budaya kerajaan. Ya. Jadi kultur itu sederhananya begini. Nah, pola atau cara hidup sekelompok orang. Jadi kita sekelompok orang ya, bukan cuma 1 orang. Jadi itu adalah apa pola cara hidupnya itu meliputi apa? Di antaranya adalah cara berpikir. Ya. Kemudian sikapnya, perilakunya dan nilai-nilai yang dianut. Ya. Itu adalah budaya. Dan hari ini ketika kita bilang budaya kerajaan Allah, itu cuma jadi pepesan kosong kalau tidak ada komunitasnya, tidak ada kita, cuma dituliskan di spanduk-spanduk budaya kerajaan Allah. Saudara ingat aja lah, berapa tahun kita mengembangkan budaya anti korupsi. Ya kan? Di Indonesia berapa lama kita mengembangkan tuh budaya anti korupsi, tapi juga tetap banyak korupsi. Tetap banyak yang di OTT sama KPK. Jadi enggak gampang, enggak bisa cuman spanduk itu harus sampai kepada pola, cara hidup, cara berpikirnya orang mengenai harta, mengenai sikapnya terhadap harta, perilakunya dan value dia terhadap harta itu akan membentuk orang anti korupsi. Kalau enggak, ya cuma ngomong kosong. Dari zaman ke zaman kita bilang anti korupsi sampai KPK dibentuk dari tahun 2003 kalau enggak salah. Hari ini 2024, 21 tahun. Juga masih tetap ada yang OTT. Tetap masih ada yang tertangkap karena korupsi. Nah, sama dengan budaya kerajaan. Mau sampai berapa lama kita cuma teriak-teriak,
kita budaya kerajaan, kingdom culture, tapi nggak pernah jadi kejadian. Jadi siapa yang bertanggung jawab melakukan kingdom culture? Saudara dan saya. Ya, siapa yang melakukan? Harus ada yang melakukan. Kalau enggak, cuma jadi tulisan di depan. Ini kita akan coba bedah ayatnya. Nah itu dari 1 Tesalonika 1:8 itu kalau kita teliti begini. Karena dari antara kamu, saya, di antara kita, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Bagaimana iman kita bisa tersiar di banyak tempat? Kalau cuma kita, dia tiap minggu ke gereja, dia rajin, dia datangnya paling awal, pulangnya paling carry. Itu jangan-jangan tukang pegang kuncinya host musik gitu. Karena dia harus datang duluan untuk buka kunci dan pulangnya belakangan, semua sudah pulang dia ngembok. Ya kan? Jadi jangan cuma bangga datangnya awal, saya datang paling awal, pulang paling terakhir. Kalah sama yang tukang kuncinya itu. Karena dia yang duluan datang dan pulang belakangan. Ya. Kabar tentang iman kepada Allah. Terus Paulus bilang sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Nah, dikatakan semua tempat telah tersiar, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya. Di minggu pertama kalau nggak salah Bapak Gembala menampilkan peta. Nanti kita akan lihat petanya. Nah, bagaimana sih sehingga kita ini dikatakan firman Tuhan bergema dan iman kita juga tersiar jauh. Itu yang pertama, nomor 1 adalah kita harus menjadi satu. Seperti doa Tuhan Yesus. Ya, kita harus jadi satu. Ketika itu bersatu, tadi dikatakan kan budaya yang melakukan adalah sekelompok orang. Sekelompok orang yang bersatu, yang serempak untuk melangkah. Ya contohnya dalam ketentaraan. Kalau mereka pakai istilah disiplin militer. Itu enggak bisa, pokoknya kalau orang sudah mau masuk militer, ya aturannya itu. Kita enggak akan bisa. Itu kok kasihan disuruh nyemplung di mana? Di rawa-rawa untuk latihan, kadang-kadang dilepas di hutan. Kalau saya mendengar, saya punya beberapa teman yang anaknya tentara, mereka bilang yang paling berat itu adalah latihannya pasukan katak. Jadi Angkatan Laut itu ada di Surabaya adalah Akademi Angkatan Laut di Bumi Moro, itu di tepi laut memang. Dan ujian untuk pasukan katak itu adalah dia diikat, terus dicemplungkan ke laut, harus bisa melepaskan diri untuk keluar lagi. Kalau sampai dia gagal melepaskan diri, ya udah, wassalam. Terus kita bilang, loh kan kasihan, kan nanti bisa mati tuh tentara-tentara itu. Ya tentu saja enggak ujuk-ujuk tentara baru lulus terus digitukan, enggak, pasti dilatih. Setahap demi setahap dia juga belajar melepaskan ikatan di darat dulu. Enggak langsung ujuk-ujuk di dalam laut. Ya, itu namanya pembunuhan. Ya, jadi itu sangat berat latihannya. Bahkan Angkatan Laut itu kalau Akademi Angkatan Laut harus ada ujian berenang dari Tanjung Perak, dari Surabaya sampai ke Pulau Madura. Saudara bisa bayangkan, berenang, bukan dengan baju renang. Dia berenang dengan baju lengkap tentara yang sepatunya tebel itu. Ya tapi lagi-lagi bukan ujuk-ujuk hari pertama kamu Angkatan Laut, ya ayo berenang. Enggak, dia dilatih. Saya pernah waktu saya SMP kita pernah latihan berenangnya itu di kolam renangnya Angkatan Laut di daerah Kodam, punya tentara, pokoknya itu dipakai oleh tentara dan dalamnya itu kira-kira 4 sampai 5 meter.
ya itu memang ekstrakurikuler sih, bukan pelajaran wajib. Jadi saya ikut karena saya ingin bisa berenang. Tapi ternyata sampai saya lulus SMP, saya tidak bisa berenang. Bahkan pernah hampir tenggelam. Itu kedalaman, jadi saya sudah sampai dalam, tapi untuk ditolong sama gurunya. Ya itulah, tentara punya disiplin. Nah sama, kerajaan Allah punya budaya. Kita melakukan kebiasaan-kebiasaan kita lakukan tadi pola pikir, sikap kita, perilaku kita harus menunjukkan bahwa itu adalah firman Tuhan yang bergema. Dan kita melakukan sesuai dengan iman kita kepada Allah. Kenapa kita perlu bersatu? Karena ya pastilah setiap kita pertumbuhan imannya berbeda-beda. Tapi bukan berarti, oh saya lebih tinggi ini, gembala komsel lebih tinggi, terus kamu umat jemaat biasa. Kita enggak kumpul jemaat biasa. Enggak. Ya justru kita bersatu. Yang imannya lebih kuat, yang lebih dewasa, justru menolong orang-orang jemaat yang lemah. Kita bukan untuk menjatuhkan siapapun. Ya, janji kita enggak menjatuhkan siapapun. Kalau saudara lemah, saudara juga enggak usah merasa, waduh aku lagi mundur ini, terus malu nanti ketemu Pak Adi ini. Pak Adi ini doanya sehari 3 kali, saya berdoanya cuma 1 kali mau tidur aja misalnya. Enggak begitu. Tapi biarlah kita dengan bersatu, kita saling menolong satu sama lain. Karena kita hidup di dunia, kita masih punya banyak tantangan, banyak hal yang harus kita atasi bersama Tuhan. Enggak cuma bersama Tuhan, tapi bersama saudara-saudara semua. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu bersatu. Karena Tuhan Yesus sudah berdoa untuk kita. Supaya mereka semua menjadi satu. Di dalam Yohanes 17 itu. Dan itu yang saya sebutkan, nah itu adalah praktek iman. Ini langkah pertamanya. Praktek iman adalah kita bisa bersatu. Bersatu tanpa merendahkan siapapun. Atau kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Itu makna kita bersatu menjadi satu seperti Tuhan yang doakan itu. Ya. Praktik iman. Bukan praktek ya. Kalau bahasa Indonesia pakai I bukan pakai E. Praktik iman bukan praktek iman. Jadi dari mana kita mulai? Keluarga kita. Keluarga kita mesti bersatu dulu. Terus melangkah lagi kemana? Komsel kita bisa bersatu bersama-sama, saling mendoakan, saling meneguhkan, saling menegur, sehingga kita semua maju bersama-sama. Kemudian sampai ke gereja lokal kita, hubungan yang lebih besar lagi. Kemudian sampai ke gereja sekota, gereja se-Indonesia. Bahkan dari situ nanti orang luar akan melihat ada firman Tuhan yang bergema di antara murid-murid. Dan itu adalah saudara dan saya. Kita lihat di ayat yang ke-7 dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya. Nah ini yang pertama, teladannya bagi semua orang percaya. Bagi kita, keluarga kita, teladan bagi keluarga lain. Komsel kita, teladan bagi komsel lain. Gereja lokal kita menjadi teladan bagi gereja lain. Lagi-lagi tujuannya bukan karena kita merasa paling hebat, enggak. Tapi kita mau semua maju bersama-sama. Nah ini peta yang tadi saya bilang yang disampaikan Bapak Gembala di minggu pertama. Jadi itu lokasinya, Makedonia itu yang warnanya nggak kelihatan, orange ya, yang di atas. Makedonia di utara, Tesalonika di tengah, kemudian di bawahnya adalah itu Akhaya. Dan saudara tahu itu jaraknya berapa? Dari Tesalonika ke Makedonia itu, kalau saya lihat di Google, sekitar 500 kilometer. Sementara dari Tesalonika ke Akhaya itu kira-kira
Makedonia ke Tesalonika itu 200, kemudian ke Akaya baru 500. Jadi Tesalonika, memang karena Makedonia itu ibu kotanya, provinsinya itu di Tesalonika. Jadi sudah bisa bayangkan, 700 km ujung ke ujung. Dikatakan semua mendengar, tersiar imanmu, jemaat Tesalonika. Ini bicara kepada jemaat loh, enggak kepada orang per orang di Tesalonika. Jemaat Tesalonika. Apakah jemaat Tesalonika semua dewasa? Belum tentu, belum tentu. Tapi secara keseluruhan, kesatuan, jemaat Tesalonika itu tersiar kabarnya, menjadi teladan untuk semua orang percaya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh ayat ini. 700 kilo itu jauh, saudara. Kita ini di Provinsi Jawa Timur, ya. Kita ini paling jauh kalau ke arah barat sampai ke Jawa Tengah, nah itu baru kira-kira 400 sekian. Kalau 500 berarti sudah sampai Solo kemungkinan. Kemudian 200 kita itu sampai kemana? Ke Denpasar, ke Bali, karena Jember sampai ke penyeberangan itu sekitar 110, kemudian dari Gilimanuk sampai ke Denpasar 130, 240, 250. Berarti bisa dikatakan iman kita tersebar dari Solo sampai Denpasar, katakan begitu. Ya, itu yang dibanggakan oleh Paulus, sehingga dikatakan kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Nah itu saya katakan menjadi role model, menjadi contoh untuk diteladani. Dan itu sejajar dengan kalau saudara pernah dengar firman mengatakan, beritakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Jangan mimpi ke ujung bumi kalau Yerusalemnya belum beres. Ya, jangan mimpi ke ujung bumi kalau Yudeanya belum beres. Ya. Tapi memang zaman sekarang kita mulai zaman teknologi, YouTube ada di mana-mana bisa dilihat. Ya kita mengucap syukur sih firman Tuhan semakin cepat tersebar. Tapi lagi-lagi kalau cuman video, mungkin orang bisa bertobat, mendengarkan satu khotbah bertobat. Tapi kalau dia enggak hidup di dalam komunitas yang mendukung, lama-lama padam juga. Jadi ya itu yang dikatakan perlu kita hidup dalam komunitas. Sekarang kita lihat apa sih yang diteladankan itu. Kok dikatakan menjadi teladan, imannya terdengar. Sebetulnya apain sih mereka itu? Ini kita bisa lihat di ayat yang ketiga. Ya. Jadi 1 Tesalonika 1 ayat 3 dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Ini kayak bahasa sih, work of faith, labor of love itu, dan ketekunan pengharapan itu adalah bentuk teladan yang dicontohkan, yang dilihat oleh jemaat di Akaya, jemaat di Makedonia adalah hal ini, teladan dalam iman, pengharapan, kasih. Nah itu logonya saya dapat dari internet. Jadi logonya faith itu salib, kalau love itu hati biasa, hope pakai apa itu denyut jantung. Jadi naik turun, denyut jantung naik turun. Jadi hidup kita ya seperti itu, kita enggak pernah hidup ini lurus, enak gitu enggak. Karena ini kalau kata Bu Dokter, Pak Dokter pasti berbahaya. Kalau sudah kecil-kecil pun sudah mulai berbahaya. Jadi hidup kita itu ya seperti itu, ada naik turun. Hidup kita dinamis. Jadi jangan saudara merasa, oh aku ketika ini kok ada turunnya, tapi nanti juga ada naiknya. Itu berarti kita hidup, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Jadi jangan berharap hidupnya mulus. Nanti mulus tit bunyinya di alatnya di ICU itu. Dan kalau sudah tit,
Nah, kita mesti telepon Hohab. Ya kan? Jangan lupa untuk Hohabnya dibuka. Dan berikutnya apa? Dari kita menjadi teladan, dan bentuknya teladan adalah dalam hal iman, kasih, pengharapan. Ini bukan urutan yang baku ya. Pokoknya adalah 3 hal itu, iman, harap, kasih. Itu. Nah, terus kemudian kita juga akan belajar apa sih kunci pentingnya jemaat Tesalonika ini. Bagaimana dia bisa punya iman, harap, kasih yang bisa terdengar, tersiar sampai sejauh Makedonia dan Akhaya. Ada kuncinya ternyata. Coba kita lihat di itu gambar, kalau saya lihat adalah suatu teladan. Jadi anak laki-laki nyontohnya papa ya, anak perempuan nyontohnya mama. Jadi kalau bagi kita, terutama yang sudah menikah atau yang hampir menikah, jangan lupa kalau jadi orang tua, saudara bisa nasihati apapun, tapi kalau saudara nggak melakukan, ya jangan harap dilakukan. Dan bahkan ya kita dengar ya, beberapa waktu lalu ada seorang anak yang tega membunuh ayahnya. Sebetulnya dia membunuh ayahnya, ibunya dan neneknya sebetulnya. Tapi ibunya berhasil lari, nggak sampai meninggal. Dan sebabnya salah satunya adalah anak ini depresi karena disuruh cuma belajar. Salah nggak sih suruh belajar orang tua? Enggak loh. Ya kan? Sebetulnya orang tua nyuruh belajar kan biasa. Belajar, sekolah. Tapi kalau overdosis, ya dia jadi seperti itu. Jadi dia dalam kemarahannya dia melakukan itu, tapi pasti dia menyesal. Ketika dia sudah sadar, enggak dikuasai kemarahan lagi, pasti dia menyesal. Tapi percuma. Ayahnya enggak bisa bangkit lagi, neneknya enggak bisa hidup lagi, dan mamanya juga masih tetap ada di rumah sakit. Dia cuma menyesali. Ya, jadi ini kunci pentingnya jemaat ini sebetulnya ini seperti hal ini. Dikatakan 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Ini kalau saya cuma ambil di bagian depannya itu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Ya, Paulus yang bilang ini. Dan Paulus beserta timnya yang melayani. Dikatakan penurut itu bukan nuruti omongannya, bukan. Tapi dikatakan adalah imitator, peniru. Peniru kami dan peniru Tuhan. Ya, jadi para hamba-hamba Tuhan ini rupanya sangat berhasil, dia menjadi role model, menjadi teladan bagi jemaat di Tesalonika. Mereka siapa aja sih betulnya? Adalah Paulus, Silvanus, dan Silas. Itu kalau saudara lihat dari ayat yang awal-awal. Jadi Paulus, Silvanus itu nama lain dari Silas. Paulus, Silas, dan Timotius. Mereka adalah para pemimpin jemaat. Ya, para pemimpin. Ayo, kita yang jadi pemimpin, kita harus siap untuk ditiru. Jadi kita tidak bisa berkilah lagi. Saya manusia biasa, jadi saya bisa kilaf. Jangan niru saya, niru Tuhan aja. Ya enggak bisa. Jemaat yang dilihat adalah manusia. Ya kita pemimpin-pemimpin ini. Dan pemimpin bukan berarti saya katakan cuma orang yang berada di mimbar ini. Tapi siapa saja. Saya beberapa waktu lalu kita pernah belajar kan, leadership adalah orang yang punya pengaruh. Siapa yang punya pengaruh? Kita semua. Saudara semua adalah pemimpin di tempat saudara. Saudara pemimpin di mana saudara belajar, di mana saudara bergaul, orang akan melihat, oh orang ini loh anak Tuhan, cara hidupnya berbeda, cara hidupnya enggak sembarangan. Ya, kalau kita lihat di zaman semakin akhir ini orang hidup ngawur, rasanya seperti istilahnya apa? YOLO, you only live once. Mereka menganggap hidup cuma sekali kok.
Terus kita lakukan aja apa yang kita mau, apa yang kita seneng, apa yang kita sukai. Bukan seperti itu. Ketika kita ngomong kita adalah anak-anak kerajaan, kita warga kerajaan Allah, kita punya standar firman Tuhan menjadi kebenaran kita. Nah, sekarang kita setelah tahu kunci pentingnya, kita tahu apa yang diteladankan, dan kita sekarang akan lihat. Nah, tadi saya bilang, apakah jemaat ini sudah sempurna sih? Saya tadi katakan, belum tentu. Ya, tapi memang saya katakan dengan berani bahwa tidak ada jemaat sempurna. Kita ini, jemaat ini bukan isinya malaikat-malaikat ini. Ini adalah orang-orang berdosa yang dibenarkan. Kemudian mengambil keputusan untuk melakukan firman. Jadi kita tidak ada yang dari kecil, ini sudah suci, ini kayak film itu. Tapi kita adalah orang berdosa yang kita bertobat, kita menyadari kesalahan, dosa kita. Kemudian dengan kasih karunia Allah, ya, yang bentar lagi kita akan rayakan melalui perjamuan kudus, kita ada di dalam kerajaan Tuhan. Kita menikmati hidup dalam kebenaran, dalam keselamatan. Nah, apa ada mereka tidak sempurna di mana? Coba kita lihat. Kalau saudara baca di Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22, itu adalah banyak nasihat-nasihat. Saudara boleh buka di sana. Nah, jadi ayatnya itu panjang. Kalau dibacakan ini, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu dan yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Panjang itu ayatnya. Jadi ini adalah nasihat-nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Itu bahwa artinya ya jemaat Tesalonika pun enggak sempurna. Apa aja dikatakan ini kalau saya sarikan beberapa, menghormati dan mengasihi pemimpin. Itu yang penting. Kemudian hidup dalam damai. Artinya berarti kalau dikatakan kamu harus menghormati, mengasihi pemimpin, berarti ada sebagian yang mungkin enggak mengasihi pemimpinnya, enggak menghormati pemimpinnya. Kemudian dikatakan hidup dalam damai, hiduplah dalam damai. Berarti ada orang-orang sebagian yang ribut, yang berkonflik. Konflik sih enggak apa-apa selama bisa selesai. Tapi kalau sampai semakin tajam, tentu saja enggak baik. Ya, hidup dalam damai. Kemudian menegur di ayat yang berikutnya adalah menegur yang hidup tidak tertib. Berarti kalau ada tegur nasihat seperti ini, ada orang yang hidup tidak tertib. Ya, terus dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berarti ada orang-orang yang suka dendam juga di dalam jemaat Tesalonika karena dia membalas jahat dengan jahat. Terus dinasihatkan lagi tetap berdoa, mengucap syukur, menjauhi segala kejahatan. Ini berarti masih banyak tidak kesempurnaan lah di jemaat Tesalonika. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana jemaat ini menjadi teladan, menjadi contoh dari Makedonia sampai ke Akhaya. Dan kesimpulannya apa? Ya memang ini jemaat enggak sempurna, tetapi mereka mau melakukan kebenaran-kebenaran. Sehingga mereka hidup dalam proses yang menuju kesempurnaan. Ya, jadi itu saya tegaskan situ, jemaat Tesalonika bukan jemaat sempurna. Sama kita mungkin kita juga enggak sempurna. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi teladan. Bukan berarti kita tidak bisa orang melihat iman jemaat ini. Bukan berarti kita terus, oh ya sudah, enggak sempurna ya sudah sekalian dah. Enggak sempurna ya sekalian nyemplung. Bukan begitu. Tapi kita dikuduskan dari hari ke hari. Ya, hidup kita proses. Dan kita akan menjadi
jemaat yang berdampak, memiliki kultur kerajaan Allah, budaya kerajaan Allah, ketika kita melakukan nasihat-nasihat yang sudah diberikan, firman Tuhan yang sudah dibagikan, kebenaran yang melalui saat teduh kita terima, kita lakukan, itu akan membuat kita semua jadi teladan. Ini bukan bicara orang per orang, tapi jemaat secara keseluruhan. Jadi gimana? Enggak ada yang sempurna ya. Nah ini kalau mau sempurna ada resep dari Rasul Yakobus. Nah itu gambarnya mulut. Yakobus 3 ayat 2 mengatakan begini, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya, jadi tidak ada yang enggak bersalah, kita semua bersalah, tapi kita dikuduskan, kita dibenarkan dalam Yesus. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ada enggak ya yang enggak bersalah dalam omongannya? Rasanya enggak ada sih, mesti ada aja. Apalagi kalau yang di Jember ini ketika saya pertama kali datang ke Jember ini saya sedih juga sih. Anak ini sekolah Kristen ya, omongannya itu miso-miso. Jadi anak saya tuh ngadu ke saya, "Pak, ini sekolahnya Katolik, Kristen. Tapi di sini tuh kalau di Bali ya yang miso biasanya laki ya. Surabaya biasanya miso tuh laki. Di Jember perempuan-perempuan miso." Wah, piye? Jadi ya jangan, kita harus berubah, ini kita harus berbeda dan kita akan menularkan perbedaan itu kepada mereka. Jadi katakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya memang hidup ini dikatakan kalau kita dengar yang punya urusan ini mulut, yang bikin penyakit itu mulut. Kalau enggak salah makan, salah ngomong. Kalau salah makan jadinya penyakit lah, minimal diare, bisa juga yang lain-lain. Terus salah ngomong, bikin orang marah. Kalau sudah baca media massa beberapa waktu lalu, ada seorang dewasa, dia membunuh anak balita gara-gara perkataan. Dia dikata-katain sama keluarga ini dan dia marah suatu saat yang didapati anak-anaknya balita dibunuh. Dia enggak, dan ketika dia ditangkap polisi dia bilang, "Kamu nyesal?" "Enggak, aku enggak nyesal." "Kenapa?" "Karena keluarga ini selalu ngata-ngatain aku. Keluarga ini selalu mengatakan yang enggak buruk, yang enggak baik kepadaku. Jadi aku marah. Dan hari ini aku bisa melampiaskan dendamnya." Jadi dia enggak, padahal itu anak kecil, balita. Dan orang kalau kita lihat, wih kok tega ya balita loh, ditusuk berkali-kali, dibunuh, ditikam, kok mentolomen gitu. Balita saya bayangkan ya lebih besar sedikit dari Glory. Umurnya balita berarti di bawah 5 tahun, ya mungkin sekitar 3, 4, 5 tahun itu dibunuh. Jadi itu adalah hal yang menyedihkan. Ya. Jadi kalau mau sempurna, ini yang kita kejar, kita coba. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ya, jaga mulut kita supaya kita enggak bersalah dalam perkataannya. Ini Rasul Yakobus, ini saudara Yesus. Kemudian di bagian lain Rasul Paulus juga punya resep. Nah, itu di Efesus 4:29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Dikatakan kotor itu bukan cuma sekedar misuh ya, tapi worthless. Kata-kata yang enggak layak keluar dari mulut kita. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, warga kerajaan, jangan berkata-kata sia-sia, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini dikatakan yang mendengarnya.
Ya, saudara bisa bedain kan? Saudara bisa bedain antara mendengarkannya dan mendengarnya. Kalau mendengarkannya berarti ya ketika saya ngomong sama Pak Adi mendengarkannya. Tapi ketika saya ngomong sama Pak Adi, kemudian saya milih kata-kata diksi yang tidak baik. Mungkin bagi Pak Adi, wis biasa iki, biasa ngomongin ngono. Tapi kemudian ada Devina yang dengar, ikut dengar dia. Dia merasa, kok Pak Gideon ngomongnya gitu ya? Loh, saya enggak ngomong sama dia, saya ngomong sama Pak Adi. Loh, Pak Adi mungkin enggak marah, mungkin enggak tersinggung, tapi dia bisa marah loh. Dia bisa tersinggung sama saya. Gak cocok Pak omonganmu Pak. Ya mungkin dia enggak berani negur, kala tua. Ya, kala tua. Tapi dalam hati dia berpikir, lah iya, orang itu kok ngomongin hak karepe dewi, karepe piye. Terus nanti orang lain lagi yang dengar, ketika saya ngomong bersama-sama orang dengar, merasa enggak mendapat kasih karunia, salah kita. Ya, jadi jangan nganggap, aku cuma ngomong sama Pak Adi kok. Aku enggak ngomong sama Devina, enggak ngomong sama Bagas. Tapi Bagas dengar omongan saya kepada Pak Adi. Bagas juga mikir, wong iki lak wingi khotbah sih. Lah kok omongane kok ngono. Ini paham ya? Yang dari luar pulau paham ya? Ada teks ini di depan. Jadi kok kamu ngomongnya begitu gitu loh. Kok milih kata-kata kok begitu. Padahal kamu ini katanya pemimpin, katanya kamu ini gembala Komsel. Ya. Katanya kamu ini pejabat, tapi kok omonganmu gitu. Nah, itu membuat orang-orang enggak mendapat kasih karunia. Jadi hati-hati dengan pilihan kata, dengan guyonan kita, ya kecuali guyonannya pakai WA kali ya, enggak kebaca orang gitu kan. Tapi jangan di grup, kalau di grup sama, dibaca orang. Jadi orang yang mendengarnya ada lagi-lagi. Tapi ya sebaiknya kita tidak melakukan seperti itu. Jangan ada perkataan kotor, perkataan sia-sia. Jangan ada ketikan sia-sia, jempol sia-sia. Jadi ada supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi sekalipun saya ngomong sama Pak Adi, tapi ketika orang lain mendengar, oh iya aku diberkati. Orangku, mungkin saya lo nasihati Pak Adi, saya ngomong Pak Adi, tapi orang lain mendengar, dia mendapatkan kasih karunia, mendapatkan berkat. Bukan mendapatkan sesuatu yang membuat hatinya kok gitu, ya kan? Jadi ini nasihat dari Rasul Paulus, ya. Jadi pagi hari ini kita belajar dari apa yang kita pelajari hari ini, biarlah kita melakukan hal-hal yang kita lakukan dengan layak, terutama ucapan kita, supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sebagai ayat yang terakhir, nah ini nasihatnya demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Itu yang penting. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, let the word of Christ dwell in you. Jadi perkataan Kristus itu berdiam, tinggal di dalam kita, richly in all wisdom, dengan kekayaan di dalam segala hikmat. Ya. Jadi ayatnya emang berbeda. Karena itu berikutnya adalah frase yang lain. Kemudian teaching, jadi mengajar dan menegur satu sama lain di dalam mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Dan menyanyi dengan grace, dengan kasih karunia atau dengan grace di dalam hati kita kepada Tuhan. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Sementara bahasa Indonesianya ya itu disambungkan sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Dan kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Tapi bahasa Inggrisnya lebih kuat maknanya, lebih jelas. Ya. Jadi pagi hari ini apa sih perkataan Kristus? Ya apa yang Tuhan ngomong dalam firman Tuhan. Jadi
saudara ingat, ada mungkin pernah dengar perumpamaan seperti ini ya. Odol, kalau dipencet keluar apa? Odol, ya kan pasti. Kalau itu salep anti kutu air, dipencet keluar salep. Jadi jangan berharap salep kutu air dipencet keluar odol dan sebaliknya. Dan dari mana kata-kata itu keluar? Ya dari hati kita. Kalau hati kita enggak punya kepahitan, hati kita enggak punya kemarahan, maka kita akan berlimpah-limpah dalam segala hikmat. Karena perkataan Kristus itu yang diam di dalam hidup kita. Ya. Jadi pesannya pagi hari ini adalah kalau kita mau hidup di dalam kultur kerajaan, mari kita hidup dalam persatuan, kita hidup dalam saling mengingatkan, sambil menjaga kata-kata kita satu sama lain, sehingga orangnya mendengarnya. Jadi orang-orang yang di luar sana mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan belum menjadi berkat, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Jemaat GBI Rock Jember, kami mau hidup dalam kultur budaya kerajaan Allah. Karena kami tahu kami harus menjaga hidup kami, menjaga perkataan kami, sehingga orang yang mendengar setiap perkataan kami memperoleh kasih karunia. Sehingga nama Tuhan tidak diolok-olokkan oleh kehidupan kami, tapi nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami dalam keseharian kami, sehingga kami semakin hari semakin tumbuh, berbuah, memahami kebenaran firman-Mu, dan kami siap menjadi mempelai yang kudus, yang siap dipertunangan dengan Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah baptis, bisa, yang belum menerima roti dan anggur bisa mengangkat tangan. Saudara Dina, ya, jangan diturunkan sebelum saudara menerimanya. Yang sudah mendapatkannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kami masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan mengurap tiran anggur yang biasa ini, sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan hidup kami, dan kami percaya lewat perjamuan ini kami boleh semakin erat dan dekat, bahkan melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari kasih Tuhan angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, lebih dari kepala kita, sebagai tanda penghormatan kita akan pengorbanannya yang besar atas hidup kita. Tubuhnya rela dihancurkan dan dipecah-pecahkannya, supaya setiap saudara, hidup kita yang hancur dipulihkan, dan firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Percayakah bahwa roti yang adalah lambang daripada tubuh Tuhan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita mengucap syukur. Cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan yang dicurahkan bagi setiap kita.
meterai itu diberikan kepada kita. Sehingga lewat darah ini, saudara dan saya menjadi anak-anaknya, ditebus dan dimeteraikannya. Darahnya dicurahkan, menutupi setiap pelanggaran kita. Percayakah saudara bahwa cawan ini yang adalah lambang daripada darah Tuhan dicurahkan dan dimeteraikan atas setiap kehidupan kita? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Saudara taruh cawan di bangku saudara. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, anugerah-Mu besar. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu yang besar atas hidup kami. Kami tidak ingin menyia-nyiakan apa yang sudah Engkau kerjakan atas hidup kami. Dan biarlah lewat perjamuan kudus ini, pakai hidup kami untuk menyatakan kuasa kerajaan, membawa budaya kerajaan Allah di muka bumi ini melalui hidup kami. Sebab Sang Raja berdiam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih apa yang sudah Kau kerjakan atas hidup kami. Kami selalu bersyukur atas Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan kami terima semuanya ini dengan rasa syukur dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bagi jemaat yang rindu bergabung dalam persiapan Natal, mari kita bersama mempersiapkan Natal dan berdoa pada hari Senin, pukul 18.00, bertempat di Cianjur Hall Perum Argo Puro Jember. Ayo kita siapkan Natal dengan penuh sukacita. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya dan bersatu hati mendoakan bangsa dan kota kita. Ibadah anak setiap hari Minggu, jam 8 pagi bertempat di Hall House Music, Jalan Mojopahit F1. Dalam ibadah roki, anak-anak bisa bermain bersama dan diajar firman Tuhan. Mari para orang tua terus mendukung anak-anak untuk beribadah.
Oke, kita panggil anak-anak raja, anak-anak yang hebat. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Mari para orang tua bisa maju ke depan untuk berdoa bagi putra-putrinya. Saudara yang beribadah secara online, saudara bisa dekat, bisa doakan putra-putri saudara juga. Saya mengajak seluruh jemaat, mari ulurkan kedua tangan kita. Kita mau memberkati, kita mau mengaminkan apa yang orang tua doakan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, Engkau lihat Tuhan, iman para orang tua Tuhan yang berdoa bagi putra-putrinya Tuhan. Hamba-Mu bersama jemaat-Mu Tuhan, mengaminkan apa yang orang tua doakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada waktu mereka dididik takut akan Engkau, daripada pada waktu masa kecil mereka Tuhan, maka di waktu besar, di waktu dewasa mereka Tuhan, mereka tidak akan menyimpang dari jalan-jalan yang sudah diajarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup mereka hidup yang takut akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat yang terbaik yang daripada-Mu itu melimpah buat anak-anak kami Tuhan. Hikmat, pengetahuan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu itu sempurna bagi anak-anak kami Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Kita akan akhiri ibadah kita, sedang semua berdiri, bisa kasih salam, kiri kanan, muka belakang. Saudara bisa keluar dari bangku saudara, katakan semangat, 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 semangat. Ya, jangan lelah, semangat, semangat. Sialalalalala, saya cinta Yesus. Sialalalalala, Yesus cinta saya. Sialalalala, sialalalalala, aku cinta Yesus. Sialalalalala, Yesus cinta saya. Suka kita sama-sama. Sialalalalala, aku cinta Yesus. Sialalalalala, Yesus cinta. Katakan sebelahmu, Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta saya. Amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa. Sempurnakan ibadah kami. Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Kami pulang membawa kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih sebelum kami pulang, kami memberikan persembahan. Baik persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, persembahan untuk Natal kami Tuhan. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang sempurna yang turun atas hidupmu, menyertai keluar masukmu, menyertai pekerjaan tanganmu, menyertai studi dan sekolahmu, menyertai apa saja kau kerjakan dengan tanganmu, dan Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan ketahuilah aku Tuhan yang berjalan di depanmu, dan jangan takut sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, aku ada di situ. Tetaplah hidup dalam pengharapan, tetaplah engkau hidup dalam pengharapan bersamaku, kata Tuhan. Terima kasih, dan kiranya anugerah dan aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupanmu. Terima kasih Bapa, dan pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang besar dan sempurna di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa melalui persekutuan dengan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang berkemenangan dan berkati berkata